Halo sobat, kali ini kita akan membahas salah satu ikan terkuat di dunia. Mau tahu ikan apa? Simak video ini. Di depan ini adalah kolam yang dulu sering sekali untuk saya gunakan membudidaya ikan hias. Ketika saya membuat video ini adalah bulan ke-10 setelah saya meninggalkan kolam ini dan tidak menggunakannya lagi sebagai sarana saya untuk membudidaya ikan hias. Dan setelah sekian lama saya meninggalkan kolam di sini, akhirnya saya bertujuan untuk mengeceknya kembali. Ternyata, seperti yang sudah saya duga, ada beberapa ikan yang masih bertahan dan berkembang biak di sini secara baik. Awalnya di sini saya meninggalkan kolam ini dengan banyak jenis ikan. Salah satunya adalah moli, lalu ada gapi, dan ikan pelati yang seperti kita ketahui di depan kali ini. Dari beberapa jenis ikan yang saya tinggal itu, hanya tertinggal satu jenis yang masih bisa bertahan hidup, dan bahkan dia bisa berkembang biak dan menjadi banyak tanpa sedikit pun saya berikan makanan. Jadi dengan seperti itu saya simpulkan bahwasanya ikan pelati adalah ikan terkuat karena ketika kita tidak memberinya makan, tetapi di tempat lingkungan dia hidup, kita masih meninggalkan beberapa makanan yang mungkin secara organik bisa mereka konsumsi. Contohnya adalah seperti ganggang, ataupun lumut, ataupun tanaman-tanaman lain yang bisa mendukung ekosistem di situ bisa berjalan dengan alami. Katakanlah di sini terdapat banyak sekali lumut. Lumut ini akan berkembang dan menjadi habitat ekosistem dari berbagai bakteri. Dan bakteri-bakteri itu akan berkembang lalu bisa menjadi makanan alami bagi si ikan yang saya tinggalkan. Mungkin dalam berjalannya waktu, ekosistem yang terdapat atau tertinggal di dalam kolam ini akan menjadi seperti rantai makanan yang bisa mereka gunakan untuk mereka bertahan hidup. Nah, di sini juga terdapat beberapa udang hias yang tertinggal. Udang hias tersebut diantaranya adalah red cherry, lalu ada yellow, dan juga ada blue. Mereka tertinggal di sini dan mereka juga masih bisa bertahan hidup. Karena sejatinya di alam liar, udang hias itu bisa bertahan hidup hanya dengan mengkonsumsi lumut. Dan mungkin juga mereka memakan bakteri atau hewan-hewan mikroorganik lainnya yang mungkin tersedia di kolam yang saya tinggal ini. Sebenarnya saat saya membahas video ini, membahas bagaimana cara hidup ikan pelati yang ada di kolam ini, saya tidak menyarankan kepada teman-teman untuk menirunya. Saya hanya ingin sedikit berbagi bahwasanya ikan pelati Scyphoporus itu bisa bertahan hidup walau hanya dia bergantung pada sisa-sisa organisme yang saya tinggalkan ini. Sejatinya jika teman-teman ingin memelihara ikan, tetaplah mereka membutuhkan makanan. Makanan tersebut harus kalian suplai untuk mereka berkembang biak dan bertahan hidup. Tetapi parameter yang saya berikan kepada video ini adalah bahwasanya ikan pelati Scyphoporus itu bisa bertahan hidup tanpa kita memberinya makan, dan mereka hanya tergantung pada ekosistem yang tertinggal. Ekosistem yang tertinggal tersebut juga memiliki beberapa syarat, bahwasanya ketika kita meninggalkannya, ekosistem tersebut harus sudah jadi. Ekosistem yang jadi di sini saya maksud adalah kondisi di mana ikan yang kita tinggal itu bisa mendapatkan suplai makanan dengan adanya rantai makanan yang bisa berjalan pada kolam tersebut. Yaitu tahapan-tahapannya adalah dari segi pencahayaan. Lumut akan tumbuh ketika cahaya masuk
dengan optimal pada kolam yang kita buat. Ketika lumut bisa berkembang, mereka akan melepaskan oksigen dan juga memproses karbon dioksida secara imbang. Dan itu memicu adanya bakteri-bakteri dan mikroorganisme yang bisa tinggal di situ. Bakteri dan mikroorganisme yang tertinggal itu akan menyetabilkan kadar dari air tersebut. Lalu mereka juga akan mengatur suhu. Dan itu akan saling berputar dan menjadi tempat mereka hidup menjadi layak untuk dihuni. Lalu mikroorganisme yang ada atau bakteri pengurai itu juga akan menjadi sumber makanan bagi mereka. Selain mereka memakan lumut, mereka juga akan memakan mikroorganisme yang ada di situ. Lalu ketika semua itu sudah berjalan seimbang, mereka akan hanya bisa mentergantungkan makanannya pada semua yang tersedia pada kolam itu. Mereka akan makan, mereka akan bernafas, semuanya akan disediakan oleh alam. Seperti teman-teman lihat, ikan-ikan di sini, mereka memiliki ukuran-ukuran yang normal. Bahkan ada yang mereka sudah tua dan mereka memiliki ukuran yang besar. Seperti halnya ketika kita memeliharanya dengan normal.